Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat asesmen diagnostik kognitif menggunakan AI. Oke teman-teman, untuk kali ini jika teman-teman ingin belajar tentang asesmen secara lengkap, silakan teman-teman bisa masuk ke kurikulum.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan teman-teman pilih kurikulum merdeka seperti ini. Setelah itu silakan teman-teman cari ke bawah sini. Di sini teman-teman ada memahami pembelajaran dan asesmen. Silakan teman-teman klik di sini. Kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada panduan pembelajaran dan asesmen ini teman-teman. Silakan teman-teman bisa unduh atau bisa langsung melihatnya di sini. Untuk asesmen diagnostik di sini belum terjabar secara lengkap. Cuman di sini kalau di pembelajaran dan asesmen panduan ini bahasanya menggunakan asesmen awal, seperti ini. Jadi di sini menggunakan asesmen awal pembelajaran ya. Sangat diperlukan karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Untuk lebih lengkapnya di sini tidak dijelaskan bagaimana caranya yang secara lengkap detail. Teman-teman bisa mencarinya di sini di tempat lain. Misalnya teman-teman bisa cari di sini, di per blog ini. Jadi judulnya di sini adalah pahami asesmen diagnostik lengkap dengan contohnya. Teman-teman bisa baca di sini. Jadi gimana dia asesmen diagnostik kognitif itu caranya ya. Dan langkah-langkahnya juga ada di sini lengkap ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya seperti ini untuk tahap persiapan adalah membuat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian orientasi materi asesmen sesuai KD yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud ya. Kalau sekarang menggunakan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu teman-teman. Langkah berikutnya adalah menyusun pertanyaan sederhana mencakup 2 pertanyaan capaian pembelajaran baru. Jadi pada saat ini misalnya kelas 10 untuk informatika itu kan materinya adalah tentang berpikir komputasional ya. Jadi kemudian 6 soal kelas 1 tingkat di bawahnya, berarti kelas 9 di SMP. Kemudian 2 soal di 2 tingkat sebelumnya di bawahnya ya. Berarti kalau kelas 10 berarti kelas 8 ya. Berarti buat soalnya di sini cukup membuat 10 pertanyaan saja untuk asesmen diagnostik kognitif ini. Jadi 2 soal pada materi yang sekarang, kemudian 6 soal untuk 1 kelas tingkat di bawahnya dan 2 soal untuk tingkat 2 soal 2 tingkat di bawahnya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, 6 soal ini untuk kelas 9 dan 2 soal untuk kelas 8 begitu teman-teman. Selanjutnya silakan teman-teman membuka ChatGPT teman-teman ya. Kali ini saya menggunakan ChatGPT saja. Kemudian silakan teman-teman untuk promptnya, bahasanya caranya seperti ini teman-teman ya. Tolong buatkan asesmen diagnostik kognitif dalam bentuk soal pilihan ganda ya. Saya perbesar saja ini tampilannya seperti ini teman-teman. Tolong buatkan asesmen diagnostik kognitif dalam bentuk pilihan ganda 5 opsi karena SMA ya. 5 SMA kan 5 opsi ABCDE untuk mata pelajaran informatika dengan materi berpikir komputasional dengan kompetisi 2 soal kelas 8 ya. Materinya di kelas 8 itu apa saja? Teman-teman bisa lihat ini pengenalan pola, abstraksi, dekomposisi dan algoritma. Sedangkan 6 soal untuk kelas 9 ada struktur data, representasi data, optimalisasi, penjadwalan. Dan 2 soal untuk kelas 10 adalah pengurutan, pencarian, tumpukan dan antrian beserta jawabannya seperti ini teman-teman. Kemudian nanti sama ChatGPT akan dibuatkan jawaban seperti ini. 2 soal di kelas 8, kemudian 6 soal di kelas 9, kelas 9. Kalau kurang seperti ini teman-teman bisa nambah lagi nanti. Kemudian 2 soal di kelas
10. Seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau misalnya pelajarannya yang di kelas SMP belum ada? Teman-teman buat saja, minta saja. Misalnya contohnya pelajaran yang tidak ada, misalnya pelajaran contohnya misalnya pelajaran kimia kan belum ada ya. Jadi contohnya teman-teman bisa minta aja ini, tolong buatkan asesmen diagnostik dia kognitif ini dalam bentuk soal pilihan ganda untuk mata pelajaran, misalnya sini ganti kimia, misalnya kimia dengan materi misalnya kelas 10 dengan materi misalnya ini teman-teman ya, dengan kimia dengan komposisi dengan ini dengan komposisi 2 soal kelas 8 ya. Misalnya ini karena di kelas 8 dan 9 itu belum ada pelajaran yang kimia di SMA, di SMP. Jadi teman-teman minta aja di sini materi IPA yang ada hubungannya dengan materi IPA yang ada hubungannya dengan kimia, misalnya begitu teman-teman. Kimia. Nah, kemudian sama juga yang kelas berapa? Kelas 9 nomor soal teman minta saja ya. Sama seperti ini. Kemudian kelas 10-nya misalnya ini materinya kalau kelas 10 kimia itu adalah kimia untuk misalnya kimia kelas 10 gitu aja, tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman mau yang KD-nya disesuaikan CP-nya disesuaikan dengan CP yang paling awal, karena ini paling yang akan kita gunakan untuk saat ini. Misalnya kimia untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Seperti ini beserta jawabannya misalnya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian silakan teman-teman klik aja seperti ini. Seperti ini nanti akan muncul seperti ini jawabannya teman-teman. Nah, ini IPA kelas 8 ada hubungannya dengan kimia. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, atom ini dari IPA kelas 9 ya. Contoh reaksi kimia ini ya. Apa yang dimaksud dengan pH? Jadi teman-teman bisa memintanya dengan prompt seperti tadi itu ya. Jadi dengan perintah kayak tadi itu teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Ada 5, ada 6. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kelas 10 juga sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kurang kayak gini, teman-teman bisa minta aja lagi, tolong tambahkan soal yang kelas 9. Tambahkan satu soal lagi yang kelas 9 misalnya. Teman-teman minta tambahkan. Kan itu kan 5 kurang 1 ya. Jadi teman-teman minta aja satu lagi biar ada tambahannya teman-teman. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi sudah ditambahkan tambahannya seperti ini teman-teman. Setelah itu silakan teman-teman pindahkan ini. Kalau pengen cepat teman-teman, silakan teman-teman copy ini jawaban dari ChatGPT ini. Silakan teman-teman pindahkan ke Google. Kalau teman-teman kalau mau copy satu-satu silahkan. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang langsungan menggunakan menggunakan Google Sheet, menggunakan Google Form, silakan teman-teman masukkan dulu. Kalau pengen cepat silakan teman-teman masukkan ke Google Doc dulu teman-teman ya. Caranya seperti ini. Seperti ini Doc. Kemudian teman-teman di paste di sana, buat baru, kemudian teman-teman paste di sana ya. Di paste di sini. Kemudian soal yang tadi dari ChatGPT itu. Jadi yang tidak perlu teman-teman silahkan dibuang saja ya. Nanti ini misalnya ininya dibuang kayak gini. Kalau nomor satunya tidak mau soal kayak gini, silahkan langsung teman-teman
kayak gini kan saja ya. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sudah saya betulkan biar cepat. Seperti ini. Yang sudah ada ya. Jadi saya bentuk ya. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Ini sudah selesai seperti ini. Jadi sesuai dari ChatGPT tadi modelnya seperti ini teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman masuk ke Google Form. Masuk ke Google Form seperti biasa teman-teman ya. Silakan teman-teman klik Google Formnya seperti ini. Kemudian silakan teman-teman klik di sini folder baru seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman setting ini menjadi quiz teman-teman ya. Nah seperti ini. Kemudian silakan teman-teman di sini diklik. Kemudian tambahkan di sini teman-teman add-on ya, biar cepat teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman cari di sini namanya GPT gitu ya teman-teman ya. ChatGPT, teman-teman pilih yang ini teman-teman ya. Ini ya. GPT ini ya. Creator kamu silakan teman-teman install dulu karena punya saya sudah terinstall, jadi tinggal pakai saja. Kalau sudah diinstal silakan teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman pilih GPT Quiz Generator for Form ini, kemudian klik start seperti ini teman-teman ya. Setelah itu silahkan teman-teman diklik di sini multiple choice, kemudian di sini questionnya ada 10 tadi teman-teman, kemudian jawaban yang benar 1. Ini answer listnya kita pakai alfabet saja, kemudian kita pakai yang GPT 3,5 saja. Kemudian teman-teman pilih load text from Google Doc ya, tadi yang sudah teman-teman pakai tadi buat ya. Kemudian silakan teman-teman pilih root saja karena tidak saya masukkan ke dalam folder tadi. Setelah itu baru silahkan teman-teman klik sini ke teman-teman ya. Ini ada bacaan, assessment, diagnostik. Kemudian silakan teman-teman load text ini. Load text. Nah sudah muncul seperti ini. Silakan teman-teman langsung generate question kayak ini. Tunggu dulu sampai selesai ini, sampai keluar generate teksnya muncul. Sampai ini bisa diklik add question to form ini teman-teman. Tunggu dulu sebentar karena memang ini masih proses teman-teman. Nah sudah selesai, ini resultnya sudah ada. Silakan teman-teman add question to form seperti ini teman-teman. Ini sudah muncul teman-teman, kemudian kita close saja. Nah, seperti ini. Ini yang di atas silahkan teman-teman kasih nama dan segala macamnya itu. Jangan lupa judulnya teman-teman ya. Judulnya sini assessment diagnostik kognitif informatika ya. Asesmen diagnostik kognitif informatika seperti ini. Kemudian silakan di sini teman-teman, karena sudah dalam bentuk sudah ada jawabannya. Ini sudah tercentang semua teman-teman ya. Ini sudah ada semua kunci jawabannya, semua sudah. Tinggal teman-teman menambah poin di sini ya, di nilainya teman-teman ya. Misalnya kalau ada 10 soal teman-teman mau dipakai, silakan teman-teman kasih 10 saja biar lebih cepat teman-teman ya. Silahkan lanjutkan semua teman-teman, dikasih nilai kalau tadi 10 dan seterusnya sampai selesai teman-teman ya. Jika sudah selesai silahkan teman-teman bisa langsung teman-teman share ke anak-anak ya. Bisa langsung menggunakan menggunakan link, atau juga bisa teman-teman bisa di-convert menjadi QR code ya, biar lebih menarik bagi anak-anak ya. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.